Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu berada di dalam lindungan Sang Pencipta. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar mengenai ciri-ciri dari makhluk hidup. Tapi sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut dari keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, minggu lalu kita sudah membahas mengenai pengklasifikasian benda hidup dan benda mati. Adik-adik pernah melihat kan mobil berjalan atau motor berjalan? Pasti adik-adik juga pernah melihat kucing atau anjing berlari dan juga berjalan. Tapi mereka sama-sama berjalan, sama-sama berjalan, tetapi kenapa mobil atau motor dikatakan benda mati? Untuk menjawab hal tersebut, silahkan simak materi selanjutnya. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi, yaitu mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bernapas. Saat kita bernapas, menghirup udara yang diantaranya yaitu mengandung oksigen, dan kita mengeluarkan udara yaitu mengeluarkan dengan adanya kandungan karbon dioksida. Contohnya itu saat adik-adik itu bernapas, terus adik-adik menahan nafasnya selama beberapa saat, pasti adik-adik merasakan adanya sesak nafas atau adik-adik kayak merasa sesak nafas. Baiklah adik-adik, adapun ciri-ciri yang kedua yaitu makan dan minum. Pasti adik-adik memerlukan makan dan minum, dan pasti adik-adik di dalam tubuh kita pasti memerlukan energi, dan energi itu berasal dari makanan dan minuman. Misalnya pada manusia, bila manusia dan hewan, bila dia kehausan pasti dia memerlukan minuman, dan pada hewan misalnya bila dia kelaparan. Misalnya kalau manusia, bila dia lapar pasti memerlukan suatu makanan, misalnya nasi, dan bila hewan dia pasti memakan rumput. Ciri-ciri yang ketiga yaitu bergerak. Setiap makhluk hidup pasti bergerak. Pasti adik-adik biasa berlari, berjalan, atau menggerakkan tangan, menggerakkan otot. Pasti dalam manusia dan hewan bila ingin berjalan pasti mereka bergerak karena adanya kaki. Terus pada tumbuhan, tumbuhan bergerak bila adanya sentuhan atau rangsangan. Ya, baiklah, ciri-ciri yang keempat yaitu tumbuh dan berkembang. Coba adik-adik mengingat, pasti adik-adik pernah kecil, masa-masa masih TK, SD, lalu adik-adik sekarang menjadi SMP. Pasti pertumbuhan tinggi badan adik-adik itu pasti berbeda pada saat TK, SD, lalu SMP. Mungkin saja atau bila adik-adik memiliki adik di rumah yang masih TK atau SD, coba bandingkan dengan tubuh adik-adik, pasti lebih besar tubuh adik-adik dibanding adiknya. Terus sama halnya hewan juga mengalami hal yang sama seperti pertumbuhan manusia. Tetapi kupu-kupu itu berawal dari dia bertelur, terus telur itulah berubah menjadi ulat, terus berubah menjadi kepompong, dan kepompong inilah yang akan berubah menjadi kupu-kupu muda, dan kupu-kupu muda ini yang akan berkembang menjadi kupu-kupu dewasa. Itulah bila perkembangan.
Adapun ciri-ciri yang kelima yaitu berkembang biak atau bereproduksi. Berkembang biak ini itu adalah kemampuan untuk menghasilkan keturunan. Ini berkembang biak itu bertujuan agar tidak punah. Misalnya, contohnya itu adik-adik. Adik-adik lahir di dunia ini berasal dari ayah dan ibu adik-adik. Sama halnya ayah dan ibu adik-adik lahir di dunia ini karena adanya berasal dari kakek dan nenek adik-adik. Dan pada sama halnya juga hewan dan tumbuhan ada berkembang biak secara kawin dan ada juga tak kawin. Tumbuhan yang tak kawin itu contohnya itu tumbuhannya itu ubi jala dan kentang. Tumbuhan yang berkembang biak secara kawin itu contohnya itu pada pohon mangga, padi, jagung, dan berbagai tumbuhan lainnya. Baiklah, ciri-ciri yang keenam yaitu peka terhadap rangsang. Misalnya adik-adik berpergian di tengah malam dan langsung mendapatkan sorot lampu yang terang ke mata adik-adik. Secara spontan pasti adik-adik langsung menutup kelopak mata. Hal tersebut itulah yang menunjukkan bahwa adanya hal tersebut itu yang menanggapi rangsangan yang diterima. Adanya kemampuan untuk menanggapi rangsangan yang diterima. Kemampuan tersebut itu yang disebut dengan iritabilitas. Hewan dan tumbuhan dilengkapi dengan indera untuk menerima rangsangan seperti mata untuk melihat, hidung untuk mencium bau, dan telinga untuk mendengar. Tumbuhan juga memiliki kepekaan terhadap rangsangan, kepekaan untuk bergerak. Itulah yang rangsangan tersebut bergerak karena adanya cahaya matahari dan juga sentuhan. Ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir yaitu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Misalnya adik-adik yang tinggal di kota memiliki kakek dan nenek yang tinggal di kampung. Setiap berlibur bisa saja ayah dan ibu adik-adik itu mengajak adik-adik untuk berlibur ke kampung halaman. Pada awalnya di kota itu sangat sunyi, dan ketika adik-adik berada di kampung itu sangat ramai karena memiliki penduduk yang cukup banyak, atau tetangga adik-adik itu memiliki banyak yang masih kecil-kecil, dan disitulah adik-adik bisa menyesuaikan diri dari lingkungan yang sepi ke lingkungan yang ramai. Dan misalnya tumbuhan yang hidup di tempat yang kering itu memiliki daun yang sempit dan tebal, sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat yang basah memiliki daun yang lebar dan juga tipis. Itulah tadi pembelajaran kita adik-adik mengenai ciri-ciri dari makhluk hidup. Sudah ingat kan ciri-ciri makhluk hidup itu ada 7 ya. Yang pertama itu bernapas, bergerak, makan dan minum, peka terhadap rangsang, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, dan juga menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Jadi adik-adik sudah terjawabkan tadi kenapa mobil itu dikatakan benda mati. Karena mobil itu tidak ada di 7 ciri-ciri tersebut. Mobil tidak makan, tidak minum, dia tidak bernapas. Sudah terjawabkan adik-adik. Jadi cukup sekian yang dapat kakak sampaikan pada pembelajaran ini. Semoga apa yang kakak sampaikan dapat bermanfaat buat adik-adik. Jadi kakak mohon dicatat yang penting pada video kali ini. Dan sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa menurut dari keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Cukup sekian yang dapat kakak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.